Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Tentu setiap kali ada penemuan-penemuan baru, tentu akan membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Lalu apa saja penemuan-penemuan itu? Berikut kita akan mempelajarinya. Yang pertama, ada penemuan televisi oleh John Logie Baird. Lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara, atau dikatakan sebagai audio visual. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, bahkan dibiaskan tanpa adanya perantara. Perhatikan perkembangan pesawat televisi yang ada di dunia. Kalau kita lihat pertama kali tahun 1930, yang mana layarnya sangat kecil, kemudian tempatnya sangat besar karena memang pada saat itu onderdil televisi dan alat elektronik lain sangat besar. Semakin lama, maka televisi itu semakin mengecil bentuknya. Sehingga sekarang kita mendapatkan televisi yang mempunyai layar datar, sehingga tidak terlihat bentuknya yang sangat besar, hanya tampilan layarnya saja. Jadi adik-adik beruntung, sekarang pesawat televisi sudah sangat praktis, tidak seperti zaman dahulu. Gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh, sesuai dengan objek yang ditransmisikan, dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Walaupun sekarang hampir sudah tidak ada lagi televisi yang hitam putih. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele yang artinya jauh, dan bahasa Latin visio yang artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Bagaimana cara kerjanya? Ya. Jadi, dari sebuah stasiun televisi kemudian dipancarkan ke satelit. Dari satelit kemudian akan diterima oleh stasiun penerima. Setelah sampai di stasiun penerima, maka akan dipancarkan melalui tower atau menara ke dalam sinyal analog. Ya, kemudian akan ditangkap dengan antena, dan akhirnya kita sebagai penerima akan bisa melihat apa yang dipancarkan oleh stasiun televisi. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Dampak positif dari televisi. Dampak positifnya adalah memberikan informasi yang cepat bagi masyarakat. Informasi ini biasanya berupa berita. Setiap hari kita bisa menyaksikan kejadian-kejadian yang berada jauh dari tempat kita.
Selanjutnya, dampak positifnya adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Tentunya di televisi juga banyak sekali acara-acara yang menambah wawasan kita. Dampak positif lainnya adalah sebagai media hiburan. Ini adalah yang paling banyak, yaitu sebagai media hiburan. Namun demikian, terdapat banyak sekali dampak negatifnya. Yang pertama, ada kecanduan televisi. Jadi, ketika seseorang sudah kecanduan televisi, maka setiap saat dia tidak akan mengerjakan pekerjaan yang lain dan hanya selalu duduk di depan televisi. Kemudian ada ancaman kesehatan. Ancaman kesehatan ini berupa pancaran atau radiasi gelombang elektromagnetik yang membahayakan kesehatan. Untuk itu, ketika menonton televisi, maka kita harus menjaga jarak yang aman dari televisi. Terpapar perilaku buruk. Apa yang kita tonton di televisi kadangkala akan mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana terdapat acara-acara tertentu yang mempunyai perilaku buruk. Nah, ini biasanya akan banyak menular kepada orang yang menontonnya. Dampak negatif lainnya adalah bersikap pasif. Pasif artinya orang yang kebanyakan menonton televisi, badannya tidak mau bergerak atau selalu duduk ataupun tidur-tiduran di depan televisi dan tidak mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Selanjutnya adalah boros listrik. Nah, agar kita terhindar dari dampak negatifnya, maka kita harus memperhatikan ketika menonton televisi. Apabila kita menonton televisi, di sudut layar televisi biasanya akan tertera simbol-simbol ataupun huruf-huruf yang mana simbol tersebut mempunyai arti. Contohnya adalah SU, semua umur. Berarti semua adik-adik boleh menontonnya, baik yang masih balita sampai yang sudah dewasa. Kemudian biasanya dituliskan dengan A, ada juga yang menuliskan dengan BO. BO artinya adalah bimbingan orang tua, yang mana di acara televisi tersebut mungkin ada unsur-unsur kekerasan dan lain sebagainya yang memerlukan bimbingan dari orang tua. Kemudian ada R atau remaja, atau kadangkala ditulis dengan 13+, yang mana acara tersebut hanya cocok untuk anak-anak remaja. Kemudian ada D atau dewasa, kadangkala dituliskan dengan 17+, yang mana acara ini tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Contohnya adalah sinetron-sinetron yang mengupas kehidupan orang-orang tua, orang-orang dewasa, yang mana takutnya perilakunya nanti akan diikuti oleh anak-anak. Maka kita harus memperhatikan etika dalam menonton televisi agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Penemuan selanjutnya adalah penemuan jam mekanik. Tahukah kalian, pada zaman dahulu orang tidak mempunyai penunjuk waktu. Mereka menggunakan penunjuk waktu dengan alat-alat yang sangat sederhana. Namun alat-alat tersebut tidak bisa dipakai secara keseluruhan atau setiap waktu. Contohnya adalah jam pasir, yang mana jam tersebut hanya akan bergerak sampai dalam beberapa saat saja. Ya. Kemudian ada juga jam matahari, yang mana di dalam jam matahari ini hanya akan bisa dipakai apabila terkena cahaya matahari. Ya.
Kemudian pada tahun 1430, masyarakat Eropa mulai mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian tahun 1656 mulai terjadi perkembangannya, ya, di mana sudah terdapat jarum penunjuk menit. Dan puncaknya di tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian menjadi jam tangan seperti yang kita lihat saat ini. Bahkan sekarang sudah berubah lagi menjadi jam digital. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Jam sangat membantu kita untuk mengatur waktu. Kita akan mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari. Namun, kadangkala sebagai manusia kita seringkali melalaikan waktu, sehingga seorang pelukis dari luar negeri yang bernama Salvador Dali pernah melukiskan sebuah jam yang mana jam tersebut meleleh atau molor, atau orang sekarang mengatakan dengan istilahnya jam karet. Sama seperti kehidupan di zaman sekarang, banyak sekali tuh yang ketika waktunya sudah melakukan sesuatu tetapi masih diundur-undur atau molor-molor, ya. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanakan kewajiban. Misalnya ketika menonton televisi, kita juga berkewajiban tertib waktu. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Si paralel penyelamat jalan. Ya, Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai daerah di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain, ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antar mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas, temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Kemarin rangkaian paralel sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, ya, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian sendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Perhatikan denahnya, yang mana lampu tersebut masing-masing mempunyai saklar yang akan menyala secara bergantian. Ini adalah skemanya, ya, masing-masing mempunyai saklar. Dan untuk membuat lampu seperti ini, adik-adik bisa menggunakan saklar yang khusus, yang mana dia mempunyai kaki yang banyak. Di sini ada 3 pasang, ya, 3 pasang kaki, sehingga lampu tersebut akan bisa menyala secara bergantian. Adapun arti warna lampu lalu lintas adalah yang pertama adalah hijau, yang mana ketika lampu hijau menyala, maka kendaraan kita boleh berjalan. Ketika kuning, maka bersiap-siap, dan merah berhenti. Dahulu lampu hanya ada 2, yaitu hijau dan merah, tetapi ada kalanya terjadi kecelakaan karena lampu merah akan menyala secara mendadak, sehingga sekarang sudah diberikan lampu yang berwarna kuning untuk bersiap-siap. Mengenal satuan listrik. Satuan listrik yang pertama adalah volt. Itu adalah satuan besar tegangan listrik di dalam lambang internasional. Ukuran volt ini biasanya digambarkan dengan lambang V. Yang kedua adalah ampere. Satuan besar arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, lambangnya A.
Yang ketiga adalah ohm, adalah satuan hambatan listrik. Biasanya dilambangkan dengan lambang omega. Ya, ini adalah contoh alat yang untuk mengukurnya. Kalau voltase, maka alatnya adalah voltmeter. Kalau mengukur ampere adalah ampere meter. Ketika mengukur hambatan adalah ohm meter. Di sini disebut dengan multi tester. Dikatakan multi karena di sini juga ada volt, juga ada ohm, kemudian juga ada ampere. Jadi sudah lengkap, tinggal diputar saja kalau ini. Lalu apa hubungannya? Perhatikan, apabila ini sebuah pipa air, volt itu ada tegangannya. Ampere adalah banyaknya yang mengalir. Ohm adalah hambatannya, ya dihambat. Ya. Contohnya, semakin besar ohmnya, maka ampernya semakin kecil, dan seterusnya. Penemu selanjutnya adalah Charles Babbage, mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ditemukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Jadi, komputer itu sebenarnya adalah alat hitung atau seperti kalkulator kalau sekarang. Dalam bahasa Inggris to compute, menghitung. Ya, berasal dari hitungan. Kemudian menemukan komputer yang pertama, tapi dalam bentuk yang masih mekanik. Ya, baru kemudian tahun 1939 baru dibuat dengan model listrik. Nah, tahun 94 mulai muncullah internet. Dan tahun 1983 internet dengan jaringan global ke seluruh dunia mulai dibentuk. Ya. Dan sekarang semua dilakukan lewat komputer, baik itu berkirim surat dan lain sebagainya. Bahkan saat ini sudah ada sistem komputer yang sangat canggih yang bernama Android, yang mana semua terdapat di dalam satu alat yang berada di dalam genggaman kita. Dan semua itu diawali dari alat hitung tradisional. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 27. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang pasal B, hak untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk pembelaan negara. Di pasal 28 ada hak untuk hidup, hak untuk menghormati hak asasi, tetapi kita juga wajib tunduk kepada undang-undang. Di pasal 29 ada hak memeluk agama. Pasal 30 ada hak ikut pertahanan dan keamanan. Selain itu, kita juga wajib ikut pertahanan dan keamanan. Jadi selain hak juga ada kewajibannya. Pasal 31 hak mendapatkan pendidikan. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan. Maka ada istilahnya wajib belajar 12 tahun. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi atau bakat yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi kalian harus menemukan bakat kalian, potensi diri kalian. Ya. Karena sebuah penemuan kecil saat ini bisa jadi perubahan dunia yang besar suatu saat nanti. Baiklah, di akhir pertemuan kita kali ini kembali kita bacakan sebuah pantun. Ya. Kemana kancil akan dikejar? Ke dalam gua dia kembali. Sejak kecil rajin belajar, sudah tua bahagia nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.